Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore menjelang malam ya rekan-rekan guru sekalian. Pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K di tahun 2022. Yang di sini kita bahas ya, Dapodik 65.954 P1 tanpa formasi, harus linear dengan ijazah agar bisa resume ya saat seleksi P3K guru di tahun 2023. Ini penting Bapak Ibu ketahui ya, agar nantinya Bapak Ibu bisa antisipasi ya dengan cara memperbaiki data Dapodik ya, karena masih banyak atau masih panjang waktu Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja mulai di berita pertama Bapak Ibu ya. Di sini kami ingin menyajikan sebuah informasi terkait dengan hal ini. Di sini datang dari Dinas Pendidikan Riau ya. Di sini dikatakan kami minta Dinas Pendidikan Riau memfasilitasi guru honorer agar tidak ada lagi masalah untuk pendaftaran P3K ke depannya, ujar Robin ya. Dia juga berpesan kepada guru honorer agar hati-hati dan teliti saat mengupload berkas untuk pendaftaran P3K 2023. Tapi kalau P1 ya kayaknya sudah tidak upload lagi berkas Bapak Ibu ya. Dinas Pendidikan Riau diharapkan menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk merapikan Dapodik guru honorer agar sesuai linearitas ijazahnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu pahami dan perlu cermati bahwa Dapodik guru honorer itu harus linear dengan ijazah. Kenapa? Supaya nantinya Bapak Ibu itu bisa resume ya. Pada saat anggaplah pada saat P3K 2022 dibuka, P1 tanpa formasi, P2, P3 itu bisa resume apabila Dapodik Bapak Ibu itu linear dengan ijazah. Maksudnya linear yang mana? Yaitu jenis PTK Bapak Ibu itu linear dengan ijazah S1 yang Bapak Ibu miliki dan sudah diinput di aplikasi Dapodik Dasmen. Inilah maksud dari Dinas Pendidikan Riau ya, yang diharapkan menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk merapikan Dapodik guru honorer agar sesuai linearitas ijazahnya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, di sini dikatakan diminta agar Dinas Pendidikan Riau mengusulkan formasi untuk P3K 2023 dengan membuka semua mata pelajaran termasuk muatan lokal ya, sebut Robin. Sementara itu PLT Kepala Dinas Pendidikan Riau Job Kurniawan menjelaskan upload berkas pendaftaran P3K hanya berlaku satu kali. Sistem seleksi CASN itu langsung dari pusat. Ia menyampaikan akan mengambil semua kebutuhan formasi. Hanya linearitas guru honorer itu ditetapkan Kemendikbudristek. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk linearitas guru honorer itu nantinya ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, kemudian untuk data guru honorer itu nanti dilinearkan di Dapodik ya. Jadi saya ulangi, untuk data guru honorer nantinya itu dilinearkan di Dapodik. Kami sudah memanggil Kepsek agar guru honorer mengajar sesuai ijazahnya. Sebut Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo. Nah, intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya untuk data guru honorer itu nantinya dilinearkan di Dapodik ya. Di sini kami sudah memanggil Kepsek agar guru honorer mengajar sesuai dengan ijazahnya. Contohnya misalkan ijazah Bapak Ibu itu adalah PGSD guru kelas, maka nantinya jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru kelas ya. Sekalipun Bapak Ibu tidak mendapatkan jam mengajar sebagai wali kelas, tapi usahakan jenis PTK-nya itu disesuaikan atau dilinearkan dengan ijazah yang Bapak Ibu pegang. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu ya, dari Riau ya. Nah, di sini ada info penting juga bahwasanya di sini memang ya sudah diwanti-wanti sejak beberapa hari yang lalu oleh Ibu Hasna ya, Ketua Forum Honorer di Indonesia. Di sini beliau mengatakan persiapkan diri Anda ya untuk perekrutan 2023. Jadi ini mungkin hasil audiensi yang dibawa di sini. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ketika beliau mengatakan persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023, berarti ada hal-hal penting yang Bapak Ibu harus pahami.
terutama bagi P1, P2, P3, Bapak Ibu, database Bapak Ibu itu sudah terkunci ya. Saya ulangi, database-nya Bapak Ibu itu sudah terkunci. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan karena database itu sudah terkunci, bagi P1, P2 dan P3 itu perbaiki dapodik Bapak Ibu ya. Nah, saya ulangi lagi, perbaiki dapodik Bapak Ibu. Jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazah, jangan karena gak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PGSD ngajarnya PJOK atau PAI. Itu tidak bisa lanjut resum nantinya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ingatkan, jenis PTK itulah yang menentukan Bapak Ibu ya. Kalau jenis PTK Bapak Ibu guru kelas, ijazah S1 Bapak Ibu itu PGSD guru kelas, aman ya, aman. Nah, jadi intinya gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Insya Allah Februari mulai perekrutan, semoga semuanya diangkat menjadi ASN, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini kita ketahui bahwa bagian terakhirnya di sini ya, ini finalnya, bahwa untuk P1 itu berjumlah 193.954 dan yang sudah aman yang sisa diangkat menjadi ASN P3K berdasarkan hasil seleksi tahun 2022 itu sebanyak 127.621 Bapak Ibu ya. Tersisa 65.954 yang nantinya direncanakan diperjuangkan Kemendikbudristek dituntaskan di tahun 2023. Yang mana dari 65.954 ini Bapak Ibu itu terbagi dua ya. Pertama 46.941 ini tersedia kebutuhan. Jadi ketika Pemda atau instansinya mengajukan formasi maka bisa diangkat langsung Bapak Ibu ya. Begitu juga yang 19.013 ini tidak terdapat kebutuhan. Inilah yang menjadi PR bagi Kemendikbudristek, bagaimana menuntaskan yang 19.013 ini yang tidak ada kebutuhan sejak tahun 2022. Oke ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu juga perlu memahami ya bahwasanya ada beberapa data yang Bapak Ibu harus perhatikan ya terkait dengan linearitas. Itu yang pertama itu adalah jenis PTK Bapak Ibu ya. Jenis PTK Bapak Ibu itu wajib valid ya. Jenis PTK, kemudian status kepegawaian Bapak Ibu, tanggal lahir Bapak Ibu, nomor induk kependudukan, email. Nah, email usahakan yang aktif ya. Kemudian status verbal ijazah Bapak Ibu apakah masih menunggu atau verbalnya selesai. Nah, itu semua data-data yang perlu Bapak Ibu validkan kembali kalau seandainya di tahun 2022 ini belum valid atau menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa resum ya. Nah, karena jenis PTK Bapak Ibu itu tidak linear dengan ijazah yang Bapak Ibu punya atau Bapak Ibu miliki. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami ya. Nah, kemudian di sini terkait dengan penuntasan P3K di tahun penuntasan guru lulus PG di tahun 2023 memang ada sekitar 65.954 yang memang diperjuangkan ya, diperjuangkan Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Diperjuangkan Kemendikbudristek bagaimana mendapatkan penempatan. Yang mana di sini dikatakan ya, guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 jangan berputus asa. Pasalnya akan ada kejutan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk para guru honorer. Menurut pelaksana tugas PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani, Mas Nadiem sapaan akrab Nadiem Makarim menginginkan agar pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dari guru honorer itu dituntaskan pada tahun 2023. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya guru honorer termasuk lulus PG hasil seleksi P3K akan tetap diperjuangkan mendapatkan kebijakan khusus dalam pengangkatan P3K, tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami bahwasanya untuk tahun 2023 P1 tanpa formasi kembali diprioritaskan Bapak Ibu ya untuk dituntaskan. Nah, terkait dengan jadwal, ada juga yang bertanya untuk pengumuman hasil seleksi ya untuk V1, V2, P3 dan pelamar umum penentuannya itu di tanggal 2 sampai 3 Februari dan finalnya itu tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023 karena di situ sudah pengumuman kelulusan Paskasangga. Sedangkan pengisian DRH itu 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023 dan usul penetapan NIP P3K 7 sampai 31 Maret 2023. Oke Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.